Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para aba dan ummahat yang semoga kita semuanya selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, dengan taufiknya kita masih berkesempatan untuk kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam majelis yang kita harapkan selalu diberkahi oleh Allah dalam rangka bersama-sama untuk mudzakarah, saling mengingatkan, juga mungkin saling berbagi faidah yang kita miliki, yang semoga Allah jadikan ilmu yang kita dengar bersama, mungkin kita dapatkan bersama di pagi ini, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa bercurah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk seluruh keluarga dan para sahabat, para pengikut yang istiqomah dalam mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Baiklah para ayah dan bunda, abah dan ummahat, juga kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kami dimintai bantuan untuk bisa turut berbagi faedah terkait dengan tema yang mungkin sudah disampaikan melalui media bagi yang membaca, yaitu tentang apa yang diistilahkan dengan tarbiyah jinsiyah. Tarbiyah jinsiyah, ya tentu itu bahasa Arab ya, yang dalam judulnya itu biasa diberi keterangan bahwa ini tentang masalah gender, atau ya, sebagian penerjemah dari tema ini kalau menyebutnya dengan kosakata yang agak lebih vulgar, ya menyebutnya dengan istilah pendidikan seksual. Memang kosakata dalam bahasa Arab itu terdengar agak lebih sopan ya daripada bahasa Indonesia. Hanya kadang kita lebih suka dengan istilah aslinya di bahasa Arab, tarbiyah jinsiyah. Semoga dengan istilah tarbiyah jinsiyah ini dipahami dengan makna yang kurang lebih seperti tadi. Dan
Yang kita gambarkan tentang masalah tarbiyah jinsiyah ini, ya, perlu kita pahami bahwa kalau kata tarbiyah itu, ya, itu sebetulnya bukan sekedar untuk menyampaikan maklumat. Ya. Tarbiyah dari kata robba, yurabbi, tarbiyah itu bukan sekedar menyampaikan maklumat gitu, ngajarin anak pengetahuan tentang gender. Kalau itu oleh para ulama disebut istilahnya bukan tarbiyah jinsiyah, tapi lebih disebut dengan istilah thaqafah jinsiyah. Ya, thaqafah jinsiyah. Jadi sekedar masalah ilmu pengetahuan tentang gender. Ya. Dan itu belum tentu menjadi tarbiyah. Ya. Kalau cuma sekedar ngasih maklumat ilmu pengetahuan, itu belum tentu akan menjadi tarbiyah. Meskipun itu bagian daripada tarbiyah, pasti akan ngasih maklumat, ngasih pengetahuan. Tapi yang diharapkan dari tarbiyah itu lebih dari sekedar memberi ilmu pengetahuan. Tapi akan ada tindakan-tindakan langsung dari orang tua kepada anak untuk bisa menumbuh kembangkan anaknya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan gender ini, atau dengan istilahnya tadi jinsiyah. Karena nggak cuma sekedar ngajari, ngasih tahu gitu, enggak. Tujuannya apa sebetulnya dari tarbiyah ini, tarbiyah jinsiyah? Setidaknya ya, ini nanti sebetulnya banyak maklumat ataupun poin-poin yang saya sampaikan di sini saya ambilkan dari kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, ditulis oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Abdullah Nasih Ulwan. Itu untuk saat ini kayaknya sih termasuk kitab tentang tarbiyah aulad, pendidikan anak dalam Islam yang ya termasuk yang paling tebal, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kebanyakan saya kutipkan dari kitab itu, meskipun ada beberapa tambahan dari sumber yang lain. Yang tujuannya ya tarbiyah jinsiyah ini, pertama mungkin saya akan rangkum jadi dua saja tujuannya. Pertama adalah untuk menjaga fitrahnya anak, menjaga fitrahnya anak, karena tidak asing bagi kita dan bukan suatu hal yang mustahil gitu. Dan kita pun mungkin pernah menyaksikan adanya penyimpangan gender yang terjadi pada anak-anak beranjak remaja, ya, bahkan sampai dewasa. Na'udzubillah. Dan bahkan terjadi pada orang-orang yang dikenal termasuk pembelajar dalam ilmu agama. Ini yang menjadikan kita itu cukup merasa penting ya, tentang hal-hal semacam ini. Jadi kita ini subhanallah ya, belajar agama itu bukan suatu jaminan kalau kita akan selamat dari penyimpangan. Tapi bukan berarti nggak belajar ya. Jangan mengatakan sinau mobil orang jaminan, mending orang sinau sisa. Enggak, maksudnya yang belajar saja tidak jaminan, apalagi yang tidak belajar.
Saya sampaikan seperti ini karena saya secara pribadi mengetahui secara real ya, kasus-kasus yang dialami oleh bahkan orang-orang yang bisa dikatakan sejawat kami ya, sejawat kami itu ada. Dan ini yang membuat kadang satu sisi ya prihatin, tapi di sisi lain kita jadi ada rasa penting ya, untuk menyadari hal semacam ini sejak dini. Pertama, juga fitrahnya anak. Yang kedua ya, ini sebagai bekal ya, bekal tentang masalah halal dan haram ya, bekal tentang masalah halal dan haram yang berkaitan dengan lawan jenis ya, bekal tentang halal dan haram berkaitan dengan lawan jenis sebelum anak-anak itu balik ya, sebelum anak-anak balik. Dan ini pun pelanggarannya bukan hal yang aneh buat kita, bukan hal yang asing gitu. Kalau yang sekolahnya umum kan nggak ngerti mereka batasan halal haram antara laki-laki dengan perempuan ya. Itu yang kita selalu minta kepada Allah, nas'alullah al-afiyah, kita minta keselamatan betul dari hal-hal yang demikian, terlebih di zaman ini dan di negeri ini ya, yang mungkin hal-hal terkait pembatasan antar lawan jenis ini belum terlalu diperhatikan dalam keumuman pergaulan remaja yang ada. Nah, makanya hal semacam itu kita berusaha untuk sejak dini pahami. Baik, semoga waktu kita diberkahi oleh Allah untuk membahas beberapa poin terkait dengan tarbiyah jinsiyah ini. Karena saya rangkum di sini, kalau nanti waktunya cukup ada 7 poin. Semoga Allah berkahi waktunya. Saya awali dari yang pertama, dari masalah. Jadi gini, saya pahamkan dulu. Sebetulnya masalah tarbiyah jinsiyah ini perjalanan panjang ya. Karena kan manusia kan fase usianya ada dari 0 sampai usia tamyiz. Ya, tamyiz ini yang umumnya mungkin dikatakan di usia 7 tahun umumnya. Nah, meskipun nanti pun masing-masing anak kan beda-beda juga ya. Tamyiznya di usia berapa bisa beda-beda. Umumnya 7 tahun dalam hitungan hijriyah ya, dalam hitungan tahun hijriyah. Nanti ada masa tamyiz sampai dia itu balik ya. Dari tamyiz sampai balik. Balik juga usianya beda-beda, kisaran antara 9 sampai 15 tahun hijriyah. Itu kisaran balik. Nanti ada marhalah usia, itu usia syabab namanya. Usia yang ya kita kadang menerjemahkan kata syabab itu remaja gitu ya. Meskipun kalau dilihat tentang usia syabab itu adalah sejak anak balik sampai usia 40. Insya Allah masih banyak remaja di sini. Saya remaja. Dari balik sampai umur 40 tahun hijriyah. Ya. Nanti lewat 40 ya sampai 60-an lebih ya. Itu ada satu fase tersendiri ya. Biasa disebut namanya murahaqah. Ya, jadi masa yang sudah matang kedewasaannya ya. Nanti kalau sudah di atas 60 ya banyak orang menyebutnya dengan istilah syaikhullah, sudah masa lanjut usia. Dan itu masing-masing fase akan punya tarbiyahnya sendiri terkait dengan masalah gender ini. Makanya yang lebih fokus untuk kita bahas di kesempatan pagi ini ya, sesuai dengan kondisi kita yang real ya, mungkin lebih condong di antara fase tamyiz sampai balik ya,
antara fase tamyiz sampai balik. Dan saya awali dari poin yang pertama dari tarbiyah jinsiyah ini sebetulnya adalah khitan alias sunat. Ya. Yang mana khitan ini sebetulnya disyariatkan untuk anak laki-laki dan perempuan. Ya. Khitan ini disyariatkan untuk anak laki-laki dan perempuan. Hanya memang yang lebih familiar yang khitan itu anak laki-laki. Itu yang lebih familiar. Memang saya kalau baca-baca artikel tentang khitan anak perempuan itu ada pro kontra. Ceritanya begitu. Ya. Ada pro kontra. Pro kontra bukan dari sisi syariat ya, tapi pro kontranya itu ya dari sisi mungkin ilmu pengetahuan, dari sisi ilmu medis seperti itu. Tapi 4 mazhab fikih ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad ya, itu semuanya mengatakan bahwa khitan disyariatkan baik untuk laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena jelas dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghusl." Jika laki-laki atau seorang suami sudah berposisi di antara 4 tulang wanita, lalu khitan laki-laki menyentuh khitan perempuan, khitan suami menyentuh khitan istri, maka wajib mandi. Ini sebetulnya istilah untuk hubungan suami istri ya. Oleh Nabi disebut dengan kata wa massal khitanul khitana. Khitan laki-laki ini untuk mengistilahkan kemaluan laki-laki. Wa massal khitanul khitana, dan ketika Nabi menyebut kemaluan istri atau perempuan pun beliau menggunakan istilah khitan. 2 khitan. Ini yang menunjukkan kalau laki-laki disyariatkan khitan, perempuan juga disyariatkan khitan. Karena dua-duanya disebut oleh Nabi dengan istilah khitan. Hanya memang perbedaan pendapat terjadi dari sisi hukum antara wajib dan sunnahnya, itu aja. Ya. Adapun disyariatkannya 4 mazhab itu sepakat. Dan dalam khitan ini sebetulnya justru yang pengaruhnya lebih besar untuk sisi jinsiyahnya ya, pengaruhnya lebih besar untuk tarbiyah jinsiyahnya itu justru khitan yang perempuan. Karena untuk khitan laki-laki, hikmah dibalik khitan anak laki-laki itu adalah untuk kebersihan, kesucian ya. Adapun hikmah khitan untuk anak perempuan, disinilah yang disebut oleh para ulama dengan ungkapan li taqlili hulmatiha, untuk mengendalikan syahwatnya ya. Untuk mengendalikan syahwatnya nanti ketika sudah dewasa. Hikmahnya itu untuk perempuan sebetulnya ya, untuk mengendalikan syahwatnya. Maka ini sebetulnya sisi yang lebih berkaitan dengan tarbiyah jinsiyahnya, itu khitan perempuan. Cuma memang ini agak menjadi tantangan karena jumlah ahli untuk khitan perempuan tidak sebanyak ahli untuk khitan laki-laki. Dan kalau diadakan khitan massal, maka itu umumnya untuk laki-laki.
masalah untuk perempuan? Kalau ada bisa diinformasikan. Karena sebagian ada yang nggak tahu kalau ternyata anak perempuan juga dikhitan gitu. Ya. Jadi kalau ada khitan massal di suatu tempat gitu ya, saya hadir. Kebetulan waktu itu anak saya baru 2, perempuan semua. Terus ada satu mungkin orang tua yang anaknya akan dikhitan bilang gini sama saya, kalau Ustadz kan nggak menghitan anak ya, kan anaknya perempuan semua. Saya bilang justru anak saya perempuan pun sudah khitan duluan daripada anaknya antum. Kaget dia tuh, khitan juga toh, iya. Ya. Dan bagusnya lebih awal kalau khitan anak perempuan itu. Ya. Bahkan kalau bisa nggak melewati usia 1 bulan. Itu yang lebih afdol ya. Dilihat dari sisi syar'i juga dilihat dari sisi medis ya. Mas, pengalaman kami ketika menghitan anak perempuan ya, yang pertama kami khitan di usia 1 pekan, dan yang kedua kami khitan di usia 1 bulan. Ternyata yang di usia 1 bulan oleh bidan yang menghitan dikatakan ini sebetulnya sudah agak sulit kalau buat kami menghitan usia 1 bulan. Ya, lebih mudah ketika yang pertama usia 1 pekan. Ya. Dan memang untuk khitan anak perempuan ini tadi ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, terkait mungkin yang sudah dewasa dan nggak dikhitan, ya itu sih kembali kepada masing-masing pilihan ya. Karena sekali lagi dari sisi ahli pun itu agak susah ya untuk mencari orang yang ahli dalam menghitan perempuan. Di sisi lain dalam dunia medis ternyata masih ada pro dan kontra, dan memang dari segi praktek juga kalau sudah dewasa pasti itu kan akan membuka aurat ya. Sehingga kalaupun demikian harus, kalaupun akan menghitan yang sudah dewasa, maka setidaknya pun harus mencari tenaga ahli khitan juga yang sama-sama perempuan ya. Itu pertama ya, tentang masalah khitan. Kedua ya, disebutkan oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan tentang masalah tarbiyah jinsiyah ini adalah tentang etika meminta izin. Etika meminta izin. Meminta izin apa? Meminta izin untuk masuk kamar orang tua. Etika meminta izin untuk masuk kamar orang tua. Yang ini langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 58 dan 59. Surat An-Nur ayat 58 dan 59. Cukup panjang 2 ayat ini kalau dibaca seluruhnya. Tapi ringkasnya begini. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ya, anak-anak untuk minta izin kalau mau masuk kamar kedua orang tua di 3 waktu ya. Jadi ada 3 waktu yang disebutkan oleh Allah ya. Ada 3 waktu yang disebutkan oleh Allah ya, ketika di mana anak-anak itu harus minta izin untuk masuk ke kamar orang tua. Kapan 3 waktu tersebut? Allah sebutkan min qabli salatil fajri. Yang pertama adalah sebelum sholat subuh ya, sebelum sholat subuh. Yang kedua, wahina tada'una thiyabakum minal zahirah.
Yang kedua adalah selepas zuhur, ya, selepas zuhur. Ini waktu yang disebutkan orang tua itu biasa menanggalkan pakaian, maksudnya terbuka auratnya, ya, terbuka auratnya. Dan yang ketiga adalah wa min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya, ya, setelah sholat isya. Baik. Kadang muncul pertanyaan begini, kapan hal seperti ini mulai diajarkan? Sebetulnya hal-hal demikian mulai diajarkan itu tentu patokannya adalah patokannya sebelum balik. Karena setelah balik berarti hal ini sudah mulai diterapkan. Bukan balik kemudian baru latihan gitu, enggak. Balik sudah paham bahwa aturannya seperti ini. Masuk kamar orang tua di 3 waktu, ya, sebelum subuh, ba'da zuhur dan ba'da isya, itu harus izin dulu. Karena 3 waktu itu adalah 3 waktu yang potensi terbukanya aurat itu besar, ya, potensi terbukanya aurat itu besar. Adapun momen tepatnya sebelum baliknya kapan? Nah, ini silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, ya. Karena kan kondisi keluarga kan beda-beda, ya. Mungkin ada yang sampai umur berapa masih dikelonin sama orang tuanya, ya berarti pada isya sih kalau orang tua nih kan. Tapi kan ada kalanya, ya, misalkan ketika anak itu sudah mulai tidur sendiri, ya, nggak sama orang tuanya, orang tua sudah mulai agak lebih leluasa untuk meninggalkan anaknya tidur sendirian. Saat dia juga sudah mulai terlihat pemahaman kedewasaannya, ya, terutama ketika mulai sudah kelihatan kecondongan ketertarikan kepada lawan jenis, ya, sudah mulai ada indikasi dia taladud. Taladud itu merasa senang dan bahagia kalau dia itu melihat hal-hal yang tersembunyi, ya, mulai banyak menggali hal-hal yang tersembunyi, mulai menanyakan hal-hal yang bersifat kedewasaan. Itu kan kadang terjadi ketika dia masih SD, ya. Nah, ketika maklumat-maklumat dia itu sudah mulai ada tentang hal-hal kedewasaan itu, maka disinilah harus mulai diterapkan kaidah-kaidah seperti ini, ya, supaya tidak ada atau supaya menutup potensi dia melihat hal-hal yang tidak layak untuk disaksikan oleh seorang anak. Karena sesuatu yang dia lihat di usia-usia itu, rentang usia 7 sampai balik, itu hal yang akan sulit untuk hilang, ya, itu hal yang akan sulit untuk hilang. Demi Allah itu benar, ya. Celah yang terbuka secara fatal dan terlihat oleh anak ketika usianya dari rentang 7 sampai balik, ya, ini akan selalu membayang-bayangi dia di saat dia itu waktunya luang, ya, akan selalu menggelayu kita terus. Rasa penasaran semakin tinggi, ya. Saya ambil contoh, ya, maaf, ini pengalaman kecil aja, tapi ini contoh kesalahan di tengah masyarakat. Kalau di kita nikahan itu ada ritual sebagian, ya, ritual siraman dulu. Sekarang mungkin masih ada, ya, siraman. Ritual siraman, apalagi orang zaman dulu itu belum ngerti masalah menutup aurat, ya. Siraman yang perempuan pakainya apa? Jaritan digawe kemben,
ya kan? Dulu saya itu menyaksikan ritual siraman itu sejak zaman SD. Anak-anak SD dulu rebutan dalam siraman, ya, rebutan dia siraman. Apalagi kalau yang sudah disirami mempelai perempuannya. Padahal lakuan ya, hanya terlihat bagian punggung, pundak dan rambut kepala lah ya, seperti itu. Nah, hal seperti itu susah untuk hilang. Ya. Sehingga apa? Habis itu nunggu kapan mandi dia, nikah mandi. Ya. Itu menumbuhkan rasa penasaran yang sebetulnya seharusnya tidak menghantui. Ya. Makanya hal semacam itu, padahal maaf yang terlihat mungkin bagi masyarakat itu bukan sesuatu yang parah gitu ya. Tapi tentu dalam agama kita itu sudah berat gitu, orang wanita. Ya. Makanya ini dari adat minta izin dan nanti pun implementasinya akan lebih luas dari sekedar minta izin. Ya. Minta izin ini kan di dalam rumah, ya, sedangkan di luar rumah sudah banyak aurat kelihatan. Ya. Makanya diawali dari masalah di dalam rumah terlebih dahulu. Dan mungkin juga disesuaikan dengan kondisi keluarga yang punya kultur berbeda-beda. Ya. Kayak misalnya, mungkin di sini disebutkan 3 waktu: sebelum subuh, pada zuhur, sama pada isya. Yang nggak menutup kemungkinan kalau maaf misalnya ada sebuah keluarga yang momen tidurnya pada asar gitu misalnya. Berkumpulnya suami dan istri, bapak dan ibu ada di pada asar gitu. Maka segala potensi waktu yang dikhawatirkan untuk bocornya, ya, bocornya hal-hal yang tidak layak itu juga perlu diperhatikan supaya ada batasan yang lebih ketat dalam masalah minta izin, ya, dalam masalah minta izin. Jadi supaya tidak membiasakan anak itu nanti melihat aurat orang tuanya, ya. Jangan diremehkan, wah masih cilik gigi dengan ibunya jadi kelambi ya apa-apa. Itu dilatih sejak sebelum balik, sehingga ketika sudah balik kebiasaan minta izin itu sudah diterapkan dengan terbiasa. Ya. Baik, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah etika melihat lawan jenis dan bersentuhan. Etika melihat lawan jenis dan bersentuhan. Nah, tentang etika melihat lawan jenis dan bersentuhan, atau sebetulnya sih lebih fokus di masalah melihat, ya, dan bersentuhan ini akan mengikuti sebetulnya. Dr. Abdullah Nasrullah itu bahas panjang lebar sebetulnya tentang mahram, ya, tentang mahram. Jadi dalam masalah ini secara real praktiknya untuk mentarbiyah anak dari sisi tarbiyah jinsiyah terkait dengan etika melihat dan bersentuhan ini adalah sedikit demi sedikit ya, nggak langsung semuanya, sedikit demi sedikit dipahamkan bertahap tentang siapa yang menjadi mahram dan siapa yang bukan mahram. Ya bertahap, nggak usah semuanya langsung gitu ya. Masa yang ngajari anak SD, nah mahram itu ada 3 jenis ya. Ada mahram karena pernikahan, ada mahram karena nasab, ada mahram karena pernikahan, ada mahram karena persusuan. Nah, teman saya belum hafal loh. Ya. Jadi mulai dari keluarga dekat dulu, yang sering ketemu terutama, ya, yang sering ketemu. Ini gini, masalahnya adalah ketika kita bicara masalah melihat dan bersentuhan, sering muncul pertanyaan gini. Contoh ya, ada seorang guru SD dan dia laki-laki,
ngajar di sekolah umum, ya. Ya mungkin rentang usia yang diajar ya kelas 1 sampai kelas 6 lah ya. Itu kan mungkin antara 7 tahun sampai 12 atau 13 tahun, ya kan? Nah, ditanya begini, Ustaz, ini anak-anak yang saya masih boleh salaman yang mana, yang udah nggak boleh yang mana gitu. Sejak kelas berapa anak-anak nggak boleh salaman sama guru laki-lakinya gitu? Itu kan pertanyaan logis, ya. Sejak kapan anak-anak nggak boleh salaman sama guru laki-lakinya atau dengan laki-laki yang bukan mahram meskipun masih keluarga? Ya. Kalau ditanya tentang usia atau batasan usia, sebatas yang saya tahu, ulama nggak menyebutkan mulai usia berapa gitu. Kelas 1 SD sekarang 6-7 tahun itu masih kelihatan kecil, ya. Salaman sama mereka masih biasa-biasa aja, ya. Ya saya contoh ya, saya ketemu sama Ustaz Nasir, anaknya normal, Sofia. Ya Ustaz Nasir masih biasa, ayo salam sama Ustaz Hendra, ya salam biasa, ya. Kenapa? Karena maaf, secara fisik disebut oleh para ulama itu lam yushtaha biha. Lam yushtaha biha itu gini, belum menggoda syahwat, gitu ya. Jadi belum menggoda syahwat, sehingga nanti standarnya di mana? Standarnya di kalimat itu. Sejak kapan anak ini mulai menarik perhatian lawan jenisnya, maka saat itulah dia mulai dibatasi dari sisi penglihatan dan sentuhannya. Anak laki-laki pun sama. Sejak kapan dia mulai menunjukkan ketertarikannya dengan lawan jenis, dari dengan saya sebut istilahnya taladuf, ya, merasa senang gitu, dengan melihat dan menyentuh, maka saat itulah dia harus mulai dibatasi meskipun dia belum balik. Jadi nggak ada batasan tertentu. Masing-masing zaman juga bisa punya pengaruh, ya. Misalnya, ya ini cuma sekedar penglihatan saya ya, nggak tahu mungkin yang lainnya sama apa enggak. Kalau perasaan saya kelas 1 SD itu punya pikiran yang lebih dewasa daripada anak kelas 1 SD sekarang. Ya, karena saya ingat saya kelas 1 SD udah bisa bikin surat cinta saya. Ketahuan sama orang tua, malunya luar biasa. Saya belum balik ke kelas 1 SD, saya itu masuk SD itu 6 tahun. Ya. Nah, tapi sekarang mungkin dia masih cupu-cupu gitu. Ya. Makanya ini tuh nggak ada sebuah standar waktunya di usia berapa. Semua nanti dilihat dari kondisinya, kapan dia mulai menunjukkan ketertarikan dengan lawan jenis, dan yang perempuan juga kapan dia mulai membuat lawan jenisnya tertarik. Maka disinilah kemudian perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nur ayat 30 dan 31, ya, tentang masalah pandangan kalau ini, ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangannya. Di ayat 31-nya itu untuk yang perempuan. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan kepada mukmin yang perempuan untuk menundukkan pandangannya juga. Meskipun memang antara laki-laki dan perempuan punya perbedaan hukum, menundukkan pandangan bagi laki-laki itu oleh para ulama dikatakan wajib. Adapun perempuan menundukkan pandangan terhadap laki-laki, maksudnya perempuan nggak melihat laki-laki, ya, menundukkan pandangannya dari laki-laki, itu oleh banyak ulama memang dikatakan hukumnya sunnah. Cuma kalau pandangan itu adalah pandangan yang disertai dengan kesenangan, ya,
kenikmatan, kebahagiaan tersendiri, maka tetap akhirnya haram juga. Ya, itu seperti itu. Sehingga kalau sejak ini sudah diradar, ya, bahwa ini sudah nampak tanda-tanda ketertarikan, maka masalah pandangan dan sentuhan ini sudah mulai dibatasi. Sentuhan maka sedikit demi sedikit dari keluarga, karena tantangannya apa? Tantangannya pun keluarga banyak yang nggak paham, gitu. Ya, mungkin nggak siap menerima kenyataan bahwa saat ini anak ini sudah nggak salaman sama sepupunya, gitu misalnya. Ya. Nanti malah dikira ngaji nang disikin, kamu salaman biasa biasa sih, bocah semuanya kesoroli salaman. Nah, ini tantangan untuk faktor eksternalnya, bukan dari anaknya ya. Mungkin kita mampu, anaknya bisa. Dan ini juga nanti butuh contoh dari orang tuanya juga. Tapi ya dalam hal ini gitu ya, mungkin saya punya beberapa catatan tentang masalah pandangan dan sentuhan ya. Yang itu tadi batasannya adalah masalah ketertarikan. Pertama, catatan saya di sini, yang nggak boleh kita lupa bahwa kalau ada anak menunjukkan ketertarikan kepada lawan jenis, tentu ini bukan hal yang perlu untuk kita takuti. Malah ini hal yang kita syukuri. Berarti waras toh, alhamdulillah normal. Ya, normal. Jadi kalau suatu saat nanti kalau menemukan kayak saya ada yang di surat cinta, santai aja, santai. Ya, berarti anaknya normal. Yang penting kan kita nggak represif sama anak, gitu kan. Kemudian yang kedua, kita meneladani Allah dalam hal ini. Meneladani Allah dalam hal apa? Dalam hal mengalihkan perhatian. Karena kita betul bersiasat, ya, supaya kita tuh nggak terkesan frontal banget dalam menghadapi perubahan psikisnya anak yang mulai suka dengan lawan jenis misalkan. Kita nggak frontal, kita tuh bersiasat untuk mengalihkan perhatian sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan perhatian Nabi SAW saat beliau masih kecil, dan ada ketertarikan untuk melakukan atau menyaksikan kemaksiatan. Wajar ketika Nabi masih kecil, ya, namanya fitrah atau mungkin tabiat anak-anak senang dengan hiburan. Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah suatu ketika niat ingin lihat hiburan, ya, ingin lihat hiburan. Sehingga apa? Beliau saat itu yang masih kecil menitipkan kambingnya kepada temannya. Saya titip kambing saya karena malam ini saya mau lihat pesta di daerah Somali. Ya. Di Mekah dia ingin melihat pesta beliau saat itu. Sehingga ketika sudah mulai terdengar suara musik, seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup telinga Nabi dan membuatnya tidur. Maka dijaga oleh Allah di masa kecilnya supaya tidak menyaksikan hal-hal yang salah. Nah, kita pun belajar, maksudnya ya kita memang tidak bisa seperti Allah untuk tiba-tiba menghipnotis tidur gitu ya. Enggak. Tapi kan kita bisa mengalihkan perhatian ya, saat dia sudah mulai nampak gitu ketertarikannya, maka kita buat dia itu agak sibuk dengan hal-hal yang sekiranya mengalihkan hal itu. Dan kalau buat saya penting ya bagi orang tua untuk sejak dini mengetahui kesenangan anak itu apa, sehingga banyak alternatif kesenangan anak yang bisa kita jadikan bahan kesibukan kita. Ya. Dan penting juga untuk mengajak anak itu berbagi, melatih kasih sayang terhadap sesama. Kenapa seperti itu?
Saya terinspirasi dengan cerita yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badri. Cerita seorang pemuda ya, yang dia berniat mabuk malam hari ya. Orang ini keluar cari makan ya, cari makan. Kenapa cari makan? Dia bilang, saya cari makan bukan karena saya lapar, tapi saya cari makan karena saya ingin mabuk. Dan saya tidak bisa mabuk kecuali dalam kondisi perut saya itu penuh, kenyang banget itu. Maka dia keluar cari makan. Kabar Allah, di tengah perjalanan dia mendapati seekor anjing. Ini cerita zaman ini ya, bukan zaman dulu, zaman sekarang. Dia mendapati seekor anjing ya, yang kelaparan. Akhirnya dia gunakan uang dia untuk memberikan anjing ini makan dan minum. Singkatnya malam itu akhirnya dia nggak bisa beli makan. Akhirnya dia putuskan pulang dan tidur ya. Saat tidur semalam, pagi hari dia mengatakan, entah kenapa hari itu, pagi itu hasrat saya untuk mabuk sudah hilang. Bahkan seterusnya. Dari cerita ini, Syekh Abdul Razak mengatakan, saya akhirnya bisa memahami sabda Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Sayangi yang ada di bumi, sayangi makhluk yang ada di bumi, maka Allah yang di langit pun akan menyayangi kalian. Dan wujud sayangnya Allah kepada orang yang kecanduan mabuk tadi adalah dengan dicabut syahwat mabuknya ya. Dicabut syahwat mabuknya. Kenapa? Karena orang itu sudah menyayangi makhluk di bumi meskipun hanya seekor anjing. Dengan demikian Allah sayangi dia. Dan wujud sayangnya Allah bukan materi tapi rohani, di mana orang itu dicabut syahwat yang salah tadi. Nah, makanya saya terinspirasi dari situ. Salah satu alternatif untuk bisa terkendalinya syahwat anak adalah mengajari mereka untuk berkasih sayang dengan makhluk yang ada di dunia. Harapannya dari situ Allah pun menyayangi mereka dengan mengendalikan hawa nafsu. Ya. Jadi itu salah satu bentuk pengalihan perhatiannya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa melakukan hal-hal tadi. Itu baru poin yang ketiga ya, tentang masalah membatasi apa etika melihat dan bersentuhan. Yang keempat, etika menjaga aurat. Ya, etika menjaga aurat. Baik. Nah, ini pun alhamdulillah ya, kita kalau kita sih memang yang menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Islam sudah sangat diperhatikan masalah auratnya. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan itu pun terjaga juga di rumah. Beda ya sama yang sekolah luar ya. Saya aja subhanallah ya, SMA itu seragam olahraga saya sampai harus beli yang celananya panjang. Dan celana panjang saat itu hanya diperuntukkan bagi siswi putri yang berhijab saja. Berarti yang siswa dan siswi tidak berhijab, ya siswa nggak yang berhijab ya, siswa dan siswi yang berhijab celana olahraganya pendek ya. Saya tuh sampai isi-isi sama guru olahraga, Bu, saya laki-laki tapi boleh nggak saya beli seragam olahraganya celana panjang. Gurunya kaget, loh kok gitu. Terus saya lapor juga sama guru olahraga laki-laki sama tuh, ngapa sih nggak sih bawa? Ya kan menutup aurat Pak, saya bilang. Ah, sok suci kamu itu. Nah, kebiasaan ungkapan klasiknya seperti itu. Alhamdulillah ya, kita dimudahkan, anak
di luar sekolah ya, bagi yang sudah mengerti. Dan ini juga memang kultur kita kayaknya ya, kultur kita kayaknya lebih mendukung kalau memang hal ini diajarkan sejak usia-usia sekolah dasar. Kalau saya melihat anak-anak guru saya baca dulu misalkan ketika di Yaman gitu, atau bahkan mungkin orang-orang Saudi juga, sebetulnya anak ketika masih SD, perempuan ya, ketika masih SD, mereka tuh masih biasa dihias kalau keluar, apalagi lebaran itu gaunnya kayak gaun pengantin, anak perempuan SD ya. Tapi karena kultur mereka paham bahwa kalau sudah SMP langsung rapat jipat, sudah berbeda sekali dengan yang sebelumnya gitu. Nah di kita ini mungkin kalau mengikuti kultur begitu agak repot ya. Jadi SD nggak dibiasain nutup aurat, nanti malah SMP tambah repot lagi gitu. Ya, karena nggak kulturnya seperti orang Arab gitu. Saya kalau guru-guru saya datang, sebagian guru datang ke Indonesia atau anak-anaknya dia yang masih SD itu pakai gaun, nggak jilbaban anaknya. Ya. Hanya kita tuh masya Allah ya sudah mengumpuli para masyayikh gitu. Ya, anak-anak kita SD itu udah jilbaban masya Allah loh. Malah ada anak yang minta pakai cadar. Ya, anak saya aja kadang-kadang rebutan cadar sama uminya. Ya, karena kepengen niru gitu. Nah maka hal semacam ini ya perlu untuk diperhatikan masalah menutup aurat ya, meskipun kita jangan terlalu berlebihan juga. Ya, karena gini, andai kata anak itu keluar rumah belum menutup aurat, dia kan nggak dosa, ya. Maka sifatnya bukan sebuah paksaan, ya, bukan sebuah paksaan, tapi menjadi sebuah pembiasaan. Baik, yang kelima, ini tentang masalah etika berperilaku dan berpenampilan. Ya, etika berperilaku dan berpenampilan. Mungkin menutup aurat sudah, tapi belum tentu perilaku dan penampilannya itu sesuai dengan fitrahnya dari sisi gender ini. Ya. Dan dalam hal ini kita mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. La'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannafina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang feminim mabanin. Nim pakai M ya. Oke, laki-laki yang berupaya feminim dan perempuan yang tomboy. Nah, kepenginnya tomboy kayak laki-laki. Jadi laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dan kadang pelanggaran ini, penyimpangan ini sebabnya juga orang tua kepengin anaknya lanang kot Allah laire wanten, akhirnya dipenampilkan seperti laki-laki. Maka ini yang namanya bapak dan ibu di rumah harus paham perannya masing-masing. Laki-laki berperanlah sebagai laki-laki, perempuan berperanlah perempuan. Pahami posisi masing-masing, suami sebagai pemimpin, istri dipimpin. Saya menyaksikan sebuah keluarga yang timpang dalam masalah seperti itu. Suami tidak bisa mendominasi aturan keluarga yang akhirnya didominasi oleh seorang istri. Salah satu anak laki-lakinya kacau, ya, dari sisi psikisnya. Ya. Padahal mah boleh laki-laki gitu ya, tapi sepatunya pink, ya. Bajunya, ya, masyaallah ya. Akhirnya milih sekolah pengen jadi artis.
Itu saya ceritakan sebagai suatu hal yang nyata. Makanya perhatikan juga penampilan dan perilaku, karena anak-anak pasti akan niru, ya. Laki-laki ya niru bapaknya gitu, perempuan niru ibunya, ya. Baik, yang keenam, memberikan pemahaman tentang balik, ya, dan konsekuensinya. Memberikan pemahaman tentang balik dan konsekuensinya. Nah, ini perlu dimulai ketika anak itu menjelang usia 9 tahun, ya. Pemahaman tentang balik. Karena gini, menurut ulama ahli fikih, kemungkinan paling awal anak masuk usia balik itu usia 9 tahun Hijriah. Itu kemungkinan paling awal, ya. Meskipun tidak khilaf, ya. Dan kemungkinan akhirnya itu usia 15 tahun, ya. Jadi antara rentang 9 sampai 15 tahun. Jadi ada kemungkinan anak 9 tahun perempuan ini mulai haid, ya, maka sudah mulai dipahamkan, gitu. Nanti mungkin aja yang mengalami seperti apa, kalau keluar nggak usah panik dan sebagainya. Nanti diajari caranya bagaimana, kalau sudah berhenti maka mandi, ya. Anak laki-laki juga menjelang usia 9 tahun dipahamkan, ya, bahwa dia mungkin akan mengalami keluarnya mani. Kalau belum paham mani ya pakai bahasa lain nggak apa-apa, ya. Ada nutfah keluar, nutfah itu apa? Ya pokoknya kadang-kadang halus biasanya. Mana yang beda, gitu ya. Orang pesing. Kalau kamu merasakan basahnya untuk berbeda, nah itu nanti kamu ada kewajiban mandi. Itu menjelang usia 9 tahun perlu dipahamkan. Karena bisa aja itu terjadi di usia 9 tahun paling awal, ya, paling awal. Makanya banyak ulama mengatakan kalau anak perempuan keluar darah dari kemaluannya sebelum 9 tahun itu dianggap bukan haid, ya. Itu dianggap sebagai damul fasad, darah rusak, ya. Ada ketidaknormalan dalam tubuh. Menurut banyak ulama seperti itu, dan itu pendapat yang saat ini saya pegang. Meskipun ada beda pendapat, tapi saya masih pegang bahwa darah haid itu akan keluar setelah masuk usia 9 tahun. 9 tahun lewat, bukan jalan 9 tahun ya, tapi 9 tahun masuk usia 10 tahun, gitu. Nah itu menjelang usia-usia itu sudah mulai dipahamkan. Anak laki-laki pun demikian dengan masalah mimpi basah. Adapun masalah kosakata, gaya bahasa, diksi dan seterusnya, maka orang tua mengatur apa yang dipahami oleh anaknya dan tingkat kedewasaan dia sejauh apa, ya. Jadi bahasanya bisa dipahami. Baik, terakhir yang ketujuh, ya, ini terkait dengan zaman ini, gitu ya, yang sangat perlu untuk dilakukan dalam tarbiyah jinsiyah ini adalah mengawasi tayangan dan tontonan, ya. Mengawasi tayangan dan tontonan. Karena kalau tadi di poin yang kedua, di poin yang ketiga, ya, itu kita berbicara masalah dunia nyata, ya. Tapi poin ketujuh ini, ya, ini dunianya dunia maya, ya. Baik di televisi atau mungkin di perangkatnya. Ini memang butuh ekstra supaya tadi, ya, tidak ada celah bocor, ya. Karena kalau sudah ada celah bocor, sesuatu yang tidak layak untuk dia lihat ternyata terlihat, ya, itu akan terngiang, ya. Dan repotnya itu kita udah ngawasin iklannya lewat mulut, gitu kan. Ya, saya ingat ada keponakan saya, ponakan ya, waktu itu dia masih umur 5 tahun, ya. Kalau dia bawa HP deketin saya, om
ada gambar sarung nih katanya. Hah? Saya kaget, gambar sarung apa gitu kan? Ternyata dia buka YouTube, ya, iklannya lewat gitu. Iklan yang muncul, maaf, itu iklan celana dalam perempuan. Ya, dengan polisi dia mengatakan ini ada gambar sarung nih. Ya. Jadi kita butuh siasat juga ya untuk hal semacam ini. Ya. Dan mungkin kalau bicara masalah siasat itu pun akan ada banyak sekali alternatif dan cara. Mungkin kita juga bisa menemukan hal-hal yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Sehingga dalam hal ini mungkin saya nggak perpanjang sementara di poin yang ketujuh ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan taufik ya. Nah, masalah pengawasan ini banyak sekali siasat-siasat yang perlu untuk dipikirkan ya, terkait dengan berkembangnya perangkat di hari ini. Baik, mungkin untuk materinya saya cukupkan 7 poin ini ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi. Kalau punya maaf, dan ini mungkin ada satu pertanyaan, satu ini ya. Apakah boleh menitipkan antar jemput anak perempuan yang masih kecil dengan driver laki-laki tanpa ada orang lain di motor atau di mobil? Baik, ini tentu jawaban saya dengan sebuah asumsi bahwa driver itu adalah orang yang amanah. Jadi saya tidak berbicara dari sisi keamanan ya. Asumsinya aman dari sisi orangnya baik gitu ya. Orangnya juga mungkin dia bukan orang fasik ya, mungkin dia orang sholat dan sebagainya. Saya berbicara dari sisi sudut pandang syar'inya, mungkin berduaan antara laki-laki dewasa dengan anak kecil yang masih SD ya. Sebetulnya Allah a'lam bishawab ya. Hal ini itu kembali kepada pembahasan yang tadi di poin ketiga ya. Sebetulnya di poin ketiga, karena ilah atau sebab hukum dilarangnya laki-laki dan perempuan itu berduaan atau istilahnya khawat ya. Itu kan di situ ada mawin natus syahwat, ada potensi syahwat muncul ya, potensi syahwat. Maka sebetulnya ketika potensi syahwat ini tidak ada ya, ketika potensi syahwat tidak ada, apalagi anak kecil, dia sebetulnya belum mukallaf dan belum tadi yang diungkapkan istilah yustahabiha ya, maka sebetulnya nggak masalah gitu. Dari sisi itu ya, kalau memang dia belum mengundang ketertarikan lawan jenis. Meskipun demikian, saya secara pribadi tentunya tetap tidak menjadikan hal itu sebagai rekomendasi ya, tidak menjadikan hal itu sebagai rekomendasi. Sifatnya hanya untuk saddu dzari'ah, untuk menutup celah ya, menutup celah. Sehingga hal seperti tadi mungkin angka baiknya kalau dilakukan hanya dalam kondisi butuh saja. Selagi masih ada alternatif yang lebih baik ya, seperti misalnya ya yang oleh yang perempuan misalnya, itu lebih utama. Kalau sementara belum ada dan mungkin dirasa masih aman, ya nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi sifatnya sementara ataupun hanya dalam kondisi-kondisi butuh ya. Kalau tidak, maka lebih baik dihindari ya, karena tentunya itu lebih menutup celah, mengingat bahwa kita nggak bisa menjamin keamanan fitnahnya. Kita nggak pungkiri ya bahwa maaf, kejahatan terhadap anak yang masih kecil pun terjadi gitu. Itu hal yang terjadi ya. Maka tetap
sekalipun dari sudut pandang syar'i dipandang tak bermasalah, tapi dari sisi prakteknya itu bukan hal yang kemudian direkomendasi untuk jadi kebiasaan. Allah a'lam bishawab. Cukup ini berarti ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.